Ribut-ribut mati lampu, perkara baru, atau perkara lama yang terus terjadi. Ada yang bilang ini sabotase, ada yang bilang Indonesia sedang diserang secara diam-diam. Ada yang mengaitkannya dengan perang dunia dan ada yang percaya ada pihak tertentu yang sengaja melumpuhkan Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa blackout yang mulai sering terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jujur saja, ketika listrik mati hampir secara bersamaan di berbagai wilayah, teori-teori konspirasi seperti ini memang terdengar sangat menarik. Tetapi, bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika penyebab sebenarnya jauh lebih sederhana dan justru lebih mengkhawatirkan? Karena jika ini bukan konspirasi, maka mungkin kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih nyata, sesuatu yang sebenarnya telah terjadi selama puluhan tahun. Dan ketika Jawa ramai karena mati lampu beberapa jam, sebagian masyarakat di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua mungkin hanya berkata, bukankah ini sudah biasa? Listrik bukan sekedar lampu. Tanpa listrik, air bersih berhenti, internet mati, tower telekomunikasi kehilangan daya, rumah sakit beralih ke genset, ATM tidak berfungsi, SPBU terganggu, pabrik berhenti, pelabuhan melambat dan bandara ikut terdampak, dan yang pasti, bursa saham terganggu. Dalam hitungan jam, efeknya mulai menjalar, dalam hitungan hari, ekonomi mulai lumpuh, dan dalam hitungan minggu, stabilitas sosial bisa ikut terganggu. Artinya, listrik bukan lagi soal kenyamanan, tetapi soal ketahanan suatu negara. Bagi sebagian Indonesia, mati lampu adalah hal yang biasa. Menurut data PLN tahun 2025 yang diolah dari website Katadata, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan frekuensi pemadaman tertinggi di Indonesia. Rata-rata mencapai 9,46 kali pelanggan per tahun. Ingat, ini diambil rata-ratanya. Jika kalian ingin melihat lebih jauh dan seberapa banyak mati listrik di Aceh, kalian bisa menghubungi orang-orang yang tinggal di Aceh saat ini. Bahkan untuk wilayah saya tinggal di bagian barat Aceh, dalam satu bulan bisa mati listrik sekitar 4 atau 5 kali. Sedangkan berbanding terbalik dengan Jakarta, hanya sekitar 1 kali per tahun. Selanjutnya Kalimantan Barat bahkan mencapai lebih dari 11 kali per tahun. Ingat, semua ini merupakan survei secara umum, bukan secara lebih detail. Artinya, ada ketimpangan keandalan listrik antar wilayah, dan masyarakat di luar Jawa sebenarnya telah lama hidup dengan kondisi yang jauh lebih rentan. Bagi masyarakat Aceh, cerita mati listrik bukan lagi muncul kemarin. Pada awal tahun 2000-an, termasuk saat Aceh berada dalam situasi konflik dan darurat militer, pemadaman bergilir menjadi hal yang sangat sering terjadi. Penyebabnya beragam, infrastruktur pembangkit terbatas, mesin pembangkit tua, jaringan transmisi terbatas, gangguan keamanan yang merupakan faktor paling besar mempengaruhi, dan kekurangan pasokan daya. Pada tahun 2003, perusahaan listrik bahkan mengakui sebagian mesin yang digunakan merupakan mesin lama dan kapasitas pembangkit tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pada tahun 2008, pemerintah Aceh mempercepat pembangunan pembangkit baru karena krisis listrik yang terus terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Di masa lalu, sebagian listrik Aceh diambil dari pembangkit di Sumatera Utara. Artinya, masalah ini bukan masalah satu pemerintahan, bukan pula masalah satu tahun. Ini adalah persoalan yang diwariskan selama puluhan tahun. Pertanyaan muncul, mengapa saat Jawa mati lampu semua panik? Karena Pulau Jawa adalah pusat ekonomi Indonesia. Lebih dari separuh PDB Indonesia berada di Pulau Jawa. Mayoritas industri berada di Jawa, pusat data berada di Jawa, aktivitas perbankan terbesar ada di Jawa, dan pusat pasar market stok saham berada di Jawa. Ketika Jawa terganggu, efeknya dirasakan seluruh negeri, dan justru peristiwa beberapa minggu terakhir membuka fakta yang sangat mengkhawatirkan. Alasan utama saat ini kenapa terjadi mati lampu bergiliran di Pulau Jawa yaitu PLTU di Jawa kekurangan batu bara, di mana merupakan hal yang sangat lucu karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar. Ini terdengar ironis. Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Tetapi pada tahun Juni 2026, sejumlah PLTU di Jawa justru mengalami kekurangan pasokan batu bara tingkat medium. IASR menyebut beberapa PLTU beroperasi dengan cadangan bahan bakar di bawah batas aman, bahkan sekitar 60-70% pembangkit berada pada kondisi hari operasi pembangkit yang kritis. Perusahaan listrik negara sendiri membutuhkan sekitar 154 juta ton batu bara pada tahun 2026, dan pemerintah sedang berupaya mengejar kekurangan pasokan sekitar 20 juta ton. Ironisnya, negara penghasil batu bara, tetapi pembangkitnya kekurangan batu bara. Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar bukanlah sumber daya, melainkan tata kelola. Itu kenapa di video sebelumnya kami telah mengemukakan video tentang bagaimana Indonesia mudah dilumpuhkan walaupun sulit dihancurkan. Karena Indonesia tidak memiliki sistem darurat berlapis. Setiap kali terjadi gangguan besar, respon yang selalu muncul, yang pertama perbaikan, yang kedua permintaan maaf, dan yang ketiga evaluasi.
inovasi, tetapi mana sistem cadangan nasionalnya? Apakah seluruh rumah sakit memiliki bahan bakar genset untuk berhari-hari? Apakah BTS Tower memiliki cadangan energi lebih dari beberapa jam? Apakah pompa air kota memiliki sumber listrik alternatif? Apakah pusat data nasional memiliki backup di lokasi berbeda? Dan apakah gardu induk penting memiliki perlindungan yang berlapis? Dan yang terpenting, apakah masyarakat memiliki panduan bertahan saat blackout besar terjadi? Sebagian besar jawabannya belum. Dan inilah yang membuat Indonesia sangat mudah dilumpuhkan, tidak harus oleh perang, tidak harus oleh serangan militer, bencana alam seperti gempa besar, banjir, longsor atau tsunami, maupun gangguan cyber ataupun sabotase. Semuanya bisa menghasilkan efek yang sama, melumpuhkan listrik. Dan ketika listrik lumpuh, hampir seluruh sistem ikut lumpuh di Indonesia. Blackout besar bisa menjadi bencana nasional. Bayangkan jika listrik padam 24 jam masih bisa ditoleransi, tapi bagaimana jika 3 hari, seminggu, 2 minggu, pompa air berhenti, BBM sulit didistribusikan, sinyal komunikasi mulai hilang, internet terganggu, persediaan makanan rusak, logistik terganggu, ATM kosong, dan industri berhenti. Kerugian ekonomi bisa mencapai triliunan rupiah dan masyarakat pasti mulai panik. Blackout bukan sekedar mati lampu. Blackout adalah ancaman keamanan nasional, dan bayangkan seperti kejadian beberapa bulan yang lalu di mana sebagian Sumatera hampir mati lampu selama 20 jam. Apalagi di Aceh selama bencana alam yang lalu, di beberapa tempat bahkan 1 bulan lamanya baru listrik hidup. Di luar dari penggunaan genset darurat, masalah terbesar di Indonesia bukanlah kekurangan listriknya. Justru Indonesia memiliki surplus kapasitas listrik. Masalah terbesarnya adalah yang pertama, terlalu terpusat. Gangguan satu titik dapat menghasilkan efek domino ke bagian yang bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Contoh kejadian di Aceh di mana area terdampak berada di wilayah tengah, yaitu wilayah Biren, tetapi bahkan di wilayah barat juga terganggu. Contohnya di area Aceh Jaya, Banda Aceh, dan Melabuh, yang mana ketika kabupaten ini tidak terdampak bencana pada saat itu, tetapi juga mengalami pemadaman hampir 1 bulan. Yang kedua, cadangan energi belum cukup aman di Indonesia. Yang ketiga, jaringan transmisi sangat panjang dan sangat rentan. Dan keempat, kurangnya sistem darurat nasional. Dan kelima, banyak daerah bergantung pada 1 atau 2 sumber pembangkit. Yang keenam, ketergantungan tinggi terhadap PLTU batubara saat ini. Dan yang ketujuh, tidak adanya microgrid dan sistem mandiri skala daerah, di mana semuanya bergantung pada satu sistem. Jadi ketika sistem itu gagal, semua daerah bakalan tumbang. Pertanyaan muncul, dan bagaimana seharusnya Indonesia merencanakan kelistrikannya? Yang pertama, membangun sistem berlapis. Tidak boleh ada satu titik kegagalan yang dapat mematikan jutaan pelanggan. Yang kedua, memperbanyak pembangkit tersebar seperti PLTS, PLTMH, PLTA, dan PLTG. Pembangkit biomasa juga bisa, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada satu sumber besar saja. Yang ketiga, membangun microgrid, yaitu rumah sakit, bandara, pelabuhan, instalasi air bersih, pusat data, basis militer harus mampu bertahan sendiri ketika jaringan utama mati. Jadi tidak perlu bergantung pada satu aliran. Mereka memiliki aliran listrik masing-masing. Yang keempat, menyediakan cadangan bahan bakar nasional minimal 30 hari, bukan hanya batu bara, tetapi gas dan BBM untuk pembangkit cadangan untuk masing-masing microgrid yang telah dibuat. Yang kelima, sistem baterai skala besar seperti yang dilakukan Australia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Baterai energi storage system dapat merespon gangguan dalam hitungan milidetik. Jadi ketika lampu mati, dalam detik itu pula lampu bisa hidup melalui genset darurat atau baterai darurat yang telah disiapkan. Yang keenam, sistem latihan blackout nasional seperti simulasi gempa. Indonesia seharusnya memiliki simulasi pemadaman nasional, karena blackout besar bukan lagi pertanyaan apakah akan terjadi, tetapi kapan akan terjadi lagi. Yang ketujuh, infrastruktur kritis wajib memiliki backup berlapis seperti rumah sakit, telekomunikasi, pompa air, SPBU, pelabuhan, bandara, dan semuanya harus dapat bertahan minimal beberapa hari tanpa jaringan utama. Ketika Jawa mati lampu, kita ribut. Ketika Aceh, Sumatera, dan Kalimantan mati lampu, masyarakat mengeluh lalu terbiasa. Ketika Sumatera mati lampu, berita itu lewat begitu saja. Padahal masalah sesungguhnya bukan pada beberapa jam listrik padam, tetapi pada fakta bahwa selama puluhan tahun Indonesia masih terlalu rentan. Masalah mati lampu ini bukanlah hal yang baru. Masalah mati lampu ini merupakan hal lama yang terus-terusan terjadi. Mungkin tidak di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Karena negara modern tidak runtuh ketika kehabisan uang. Negara modern runtuh ketika infrastruktur dasarnya berhenti bekerja, yaitu infrastruktur yang berkenaan dengan masyarakat. Ingat sekali lagi, masyarakat. Dan mungkin ancaman terbesar Indonesia bukan datang dari luar negeri, melainkan dari satu pertanyaan sederhana yang belum benar-benar bisa dijawab hingga saat ini. Apa yang terjadi jika suatu hari listrik benar-benar padam dan tidak segera kembali hidup? Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, benarkah semua ini adalah teori konspirasi? Benarkah ada pihak yang sengaja mematikan listrik Indonesia? Dan benarkah Indonesia sedang diserang di
diam-diam. Sampai video ini dibuat, data dan fakta yang tersedia tidak menunjukkan adanya bukti ke arah itu. Penjelasan resmi, laporan teknis dan data yang ada justru lebih mengarah pada persoalan yang telah lama kita kenal, kegagalan tata kelola. Dan mungkin itulah justru yang lebih mengkhawatirkan, karena jika penyebabnya adalah konspirasi, kita tinggal mencari pelakunya. Tapi jika penyebabnya adalah kelemahan sistem yang telah diwariskan selama puluhan tahun, maka ancamannya jauh lebih nyata. Karena musuh tidak selalu harus datang dari luar, kadang semua negara bisa dilumpuhkan oleh kelemahannya sendiri. Dan mungkin ribut-ribut mati lampu yang sedang viral hari ini hanyalah pengingat kecil bahwa perkara lama itu sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Saya 14, terima kasih.